Selamat pagi Pak Kosasi. Iya Bu Rini, selamat pagi Bu Rini. Mohon maaf nih Pak Kosasi, saya mengganggu Bapak. Nggak mengganggu kok Bu. Ini saya baru merapikan meja saya nih. Gimana Bu Rini? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, saya kan minggu depan mau presentasi hasil PTPK saya di kegiatan seminar. Ini pertama kalinya saya akan presentasi Pak. Saya masih bingung nih Pak, apa saja yang harus saya sampaikan nantinya. Oh, Pak Kosasi kan sudah berpengalaman, saya mohon bimbingannya nih Pak. oh gitu. Wah, bagus sekali tuh Bu Rini. Kesempatan yang baik saya pikir. Baiklah Bu Rini, tentunya Ibu Rini sudah mempersiapkan slideshow atau PowerPoint-nya kan ya? Ya, saya kan juga ingin seperti Pak Kosasi, punya kompetensi dalam publikasi karya ilmiah. Nah, itu Pak yang mau saya tanyakan, gimana caranya menyusun media presentasi yang bagus? Ya, tentu kita sebagai guru memang harus meningkatkan kompetensi diri Bu ya, mengupgrade dan mengupdate dalam berbagai forum ilmiah tentunya. Baiklah Bu, pada umumnya struktur presentasi itu kan ada 3, yaitu bagian pendahuluan, inti, dan penutup. Iya ya Pak, lantas apa saja yang perlu saya sampaikan pada pendahuluan, inti, dan penutup itu Pak? Oh ya, begini Bu Rini. Yang pertama pendahuluan. Nah, pendahuluan ini kan merupakan bagian yang tidak kalah penting sebetulnya Bu dengan bagian inti. Bagaimana nasib presentasi selanjutnya sangat ditentukan oleh pendahuluannya. Pendahuluan harus dibuat semenarik mungkin Bu, sehingga audien nanti menjadi tertarik, percaya, dan setia mengikuti sampai akhir presentasi. Nah, bahkan sampai tidak ingin diakhiri Bu. Begitu kira-kira. Nah, selanjutnya secara substansial sebenarnya bagian pendahuluan pada presentasi memuat 2 hal Bu Rini, yaitu latar belakang pentingnya materi yang akan dipresentasikan dan tujuan yang akan dicapai melalui presentasi. Nah, pendahuluan hendaknya disampaikan secara ringkas dan jelas Bu Rini agar mudah dipahami oleh audien dan tentunya disampaikan dengan penuh semangat, mantap, dan menarik ya Bu ya. Oke Pak, latar belakang dan tujuan ya Pak. Saya kira bagian ini yang perlu saya persiapkan sebaik mungkin ya Pak. Saya perlu menguasai diri dan audiensi untuk memulai tentunya. Nah, bagaimana triknya nih Pak supaya saya bisa memulai dengan sebaik mungkin? Iya. Oh iya Bu, agar dapat menarik dan memukau audiens di awal presentasi, Ibu bisa menggunakan salah satu dari beberapa pembukaan berikut atau mengkombinasikan dengan beberapa teknik sekaligus juga bisa. Nah, misalnya yang pertama, story. Ceritakan hal yang menarik, Bu. Bu Rini bisa memulai cerita yang menarik dari hal-hal kecil yang Ibu alami sendiri. Ibu juga bisa mengambil cerita dari buku yang pernah Ibu baca atau kisah-kisah orang yang sudah sukses di bidang yang Ibu bahas. Nah, poin pentingnya, cerita tersebut harus dihubungkan dengan presentasi yang Ibu sampaikan. Kemudian yang kedua, humor. Cairkan suasana dengan humor, Bu. Biarkan suasana tidak kaku dan nanti malah membuat Ibu jadi nervous kan? Nah, yang ketiga, data atau fakta. Kejutkan audien dengan fakta yang terukur Bu ini. Berikan fakta yang tidak diketahui audien sebagai bahan untuk membuka presentasi Ibu. Ini akan memberikan dampak shocking kepada audiens. Jika Ibu bisa membuat mereka terkejut, maka Ibu telah berhasil mengambil perhatian audiens. Oke, yang keempat, quote Bu. Berikan makna berbeda dengan quote yang menginspirasi. Bu ini hanya perlu mencari quote yang relevan dengan materi yang dibahas. Usahakan quote ini dari orang yang terkenal Bu, sehingga memiliki pengaruh nantinya. Dan meski begitu juga Ibu juga harus menjelaskan dulu quote-nya itu kepada audiens. Karena kan belum tentu mereka mengenal semua orang yang ataupun yang Ibu kutip quote-nya tadi. Nah, yang kelima, visual impact, di mana salah satu teknik pembukaan presentasi yang memperlihatkan dampak visual sehingga audiens tertarik dengan presentasi Ibu. Selain itu juga menjadi jembatan untuk masuk pada penjelasan dari topik yang akan dibahas. Nah, Bu ini dapat menampilkan gambar yang menarik dan menggugah atau bahkan mengejutkan audiens. Tentunya gambar tetap berkaitan dengan topik Ibu Rini ya, dan atau topik yang akan Ibu Rini sampaikan. Nah, yang keenam Bu Rini, pertanyaan. Nah, kembalikan fokus audiens. Ini teknik yang sangat sederhana. Ibu tinggal bertanya dan audiens nanti memberikan respon. Tapi perhatian
Jika audiens belum memberikan respon, maka ulangi pertanyaannya atau perjelas lagi pertanyaannya. Nah, ini yang terakhir yaitu callback, Bu. Buat audiens itu penasaran. Nah, teknik callback adalah membuka presentasi dengan membuat pernyataan yang bertujuan untuk memancing rasa tahu audiens. Misalnya, Ibu menyatakan begini, ketika datang di seminar ini, saya seperti kembali ke rumah saya sendiri nih. Nah, pada saat itu tentu kan audiens akan mulai berpikir dan bertanya atau penasaran, kenapa kok seperti pulang ke rumah sendiri, kan begitu, Bu, ya. Nah, sampai di sini Ibu telah berhasil mengambil perhatian audiens dan membuat mereka penasaran. Kemudian Ibu lanjutkan saja nanti dengan memperjelas pembukaan di awal tadi. Begitu ya Pak. Wah, luar biasa sekali nih Pak Kosasi. Oke Pak, baiklah akan saya rancang nantinya. Yang selanjutnya tadi inti ya Pak. Bagaimana itu Pak? Nah, ini Bu, yang selanjutnya atau yang kedua adalah inti, Bu, ya. Nah, bagian inti presentasi merupakan bagian yang untuk menyampaikan pesan utama, Bu, dari presentasi kita. Pada bagian ini, Bu, ini dapat menyampaikan fakta, data, dan gagasan atau ide. Nah, serta penjelasan atau penjabarannya. Fakta atau gagasan dikemas demikian rupa, Bu, sehingga menjadi terstruktur, sistematis, sehingga menjadi sederhana dan mudah dipahami oleh audiens nantinya. Nah, di sini Bu ini sajikan data atau ide secara menyenangkan. Selain itu, penyajian dapat dibantu dengan infografis, grafik, tabel, maupun gambar, sehingga lebih mudah nanti dipahami oleh audiens. Nah, penjabaran dari data merupakan hasil atau ini, Bu, ya, pembahasan dari materi yang disampaikan. Kemudian ingat, Bu, ya, bahwa kita membuat per poin nih, bukan power paragraf begitu. Oh iya ya Pak. Poin-poinnya aja yang disampaikan ya. Iya, betul. Untuk penjelasannya nanti kita sampaikan sendiri ya Pak. Iya. Nah, betul itu, Bu. Nah, yang terakhir bagian penutup tadi, Bu, ya. Oke. Nah, secara umum bagian penutup presentasi berisi dua hal, Bu, ini. Yang pertama yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan awal yang ingin dicapai dari penelitian Bu ini nanti tentunya, kan. Nah, kemudian saran diberikan sebagai bahan perbaikan maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, untuk mengakhiri presentasi, Bu Rini dapat membuat kesan yang mendalam mengenai materi yang telah disampaikan dan ajak audiens untuk melakukan action atau membuat pilihan dan mengambil keputusan, begitu, Bu. Oh, begitu ya Pak. Baiklah, ini saya rasa sudah cukup dulu Pak. Akan saya buat slideshow-nya. Setelah ini nanti akan saya minta review oleh Pak Kosasi. Oke. Dan nanti kita diskusikan lagi ya Pak. Ya, oke, Bu Rini siap. Dengan senang hati saya akan membantu Bu Rini. Semangat, Bu Rini. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama, Bu Rini.